Dua kalimat syahadat dan konsekuensinya. Siapa yang bisa menjawab dapat hadiah. Dua kalimat syahadat. Kiakat ni jari tak kau disengi. Ya, kalau ditahu dapat hadiah. Dua kalimat syahadat. Dan kalau bersyahadat apa yang semestinya kita lakukan? Kalau sudah bersyahadat, apa lagi kewajiban tak? Bukan sekadar bersyahadat saja. Ya. Siapa yang tahu? Tabe. Kita. Dek. Enggak. Dua kalimat syahadat. Yang bisa menjawab hadiah pertama. Dua kalimat syahadat. Gampang je. Saya rasa semua kaum muslimin tahu gitu. Dua kalimat syahadat dan konsekuensinya. Maksudnya apa yang seharusnya kita lakukan kalau sudah bersyahadat? Oh, iya, dua kalimat syahadat mau balik. Dia dikasih pertanyaan. Ya, anu balik diganti balik pertanyaannya. Diganti pertanyaannya. Ya, doa keluar rumah. Tapi yang baju merah, doa keluar rumah. Siapa yang tahu doa keluar rumah? Ya. Dapat hadiah. Sebentar. Apa tadi? Cek. Mantap. Baik, masih ada yang mau hadiah dari kami. Jadi kita kasih pertanyaan yang serius, silakan angkat tangannya. Kemudian kita langsung kasih hadiah. Kita langsung kasih hadiah, Bu. Ya, tahu jawabannya susah angkat tangan, Abu, Pak. Pertanyaannya cukup mudah. Sebutkan rukun Islam. Rukun Islam. Ya, tahu jawabannya susah angkat tangan, Pak. Rukun Islam. Satu, mengucapkan dua kalimat syahadat. Dua, sholat 5 waktu. Tiga, menunaikan zakat. Empat, berpuasa pada bulan Ramadan. Lima, menunaikan haji bagi yang mampu. Kita kasih hadiah, kita kasih sembako. Kita kasih hadiah dengan sembako dengan Al-Quran. Semoga bermanfaat. Baik, masih ada yang mau hadiah dari kami. Jadi persyaratannya cukup mudah, hanya menjawab atau memberikan pertanyaan dari kami. Kami akan langsung kasih hadiah. Masih ada yang mau hadiah dari kami? Baik, sebelum kita lanjut kuis kita, tanya jawab kita, di tengah-tengah kita sudah ada Ustaz Abi Irbat Hafizahullah. Beliau adalah putra Kajang, asli orang Kajang. Beliau pernah menempuh pendidikan di negeri Yaman dan belajar kepada ulama-ulama di negeri Yaman. Dan keseharian beliau hari ini, beliau adalah pengajar di Pondok Pesantren Ibnu Abbas Bulukumba. Jadi harapan saya berharap kepada semua pengunjung pasar untuk betul-betul menyimak apa yang disampaikan beliau, karena ini
akan menjadi bekal kita untuk mengarungi kehidupan dunia dan akhirat, sekaligus sebagai jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah akan kami sampaikan sebentar. Jadi silakan merapat cukup, kita simak bersama, dan kepada Al-Ustaz Abu Irbat Hafizahullah kami persilakan. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, saudara dan saudariku serta adik-adikku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semua bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah, membesarkannya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di pagi yang cerah ini kita bisa beraktivitas di tempat ini, melakukan jual beli dan aktivitas lainnya. Dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat sebagian manusia tidak merasakan yang namanya kesehatan, mereka terbaring di rumah sakit. Di saat sebagian manusia tidak merasakan keamanan, saudara-saudara kita di Palestina dihantui dengan rasa takut, bahkan dalam keadaan mereka beribadah, mereka diserang oleh Zionis Yahudi. Dan alhamdulillah kita bisa beraktivitas jual beli dengan aman di tempat ini. Bahkan kita mendengarkan ceramah di pasar. Dan mungkin ini kali yang pertama di tempat ini. Di pasar ada ceramah. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kami datang di sini bukan untuk berbisnis, bukan untuk jualan obat. Kami datang di sini pertama tujuannya adalah untuk berdakwah ila Allah. Kami ingin menyeru manusia, masyarakat yang datang di tempat, yaitu pasar rakyat Balimbing ini, dan saya sendiri baru pertama kali datang ke tempat ini. Kami hanya datang untuk berdakwah, menyeru kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang ada di tempat ini untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan tongkat estafet tugas para nabi, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan kepada seluruh pengikutnya, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalanku, jalannya Nabi Muhammad seperti ini. Beliau menghabiskan waktunya, menghabiskan umurnya di muka bumi ini selama beliau hidup, dari awal beliau diangkat menjadi nabi dan rasul sampai beliau meninggal. Ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah. Tugas beliau adalah menyeru manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana wa man ittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikutiku. Ad'u ila Allah ala basira, saya menyeru kepada Allah agar manusia beribadah hanya kepada Allah ala basiratin, di atas ilmu. Ini
adalah tugas Nabi Muhammad SAW dan Nabi yang lainnya serta orang-orang yang mengikuti mereka. Ana wa man ittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikutiku. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk orang-orang musyrik. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah kita hidup di muka bumi ini bukan hidup kekal. Kita tidak seperti batu, pohon, dan benda-benda mati yang lainnya. Bahkan batu dan pohon pun akan binasa semuanya. Terlebih lagi yang memiliki jiwa, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti merasakan kematian, termasuk kita. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kita hidup di dunia ini sementara, hanya sekedar diuji siapa yang terbaik amalannya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang mengadakan kematian dan kehidupan sekedar ingin menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalannya, bukan siapa yang paling kaya. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, kita hidup di muka bumi ini ya sangat-sangat ringkas sekali, hanya sementara. Pangkat dan jabatan yang kita dapatkan di dunia sedikit pun tidak menambah kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak gunakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Harta benda yang kita kumpulkan sedikit pun tidak bermanfaat di sisi Allah kecuali kita manfaatkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan orang-orang yang kaya, ketika dia meninggal apa yang mereka bawa? Mobil mewahnya tidak dibawa ke alam kubur, jemaah sekalian. Rumah mewahnya tidak dibawa ke alam kubur, keluarga besarnya tidak bersamanya ke alam kubur. Yang dia bawa hanya amalannya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak akan bermanfaat lagi harta benda dan anak-anak kecuali siapa yang bertemu dengan Allah dengan hati yang selamat. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mari kita berpikir sejenak, apa sebenarnya tujuan hidup kita? Apa sebenarnya tujuan hidup kita di muka bumi ini? Dari pagi kita bangun beraktivitas, kemudian malam tidur, bangun lagi seperti itu, kemudian datang maut menjemput kita, dan itu pasti. Aina ma takun yudrikumul maut wala kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kalian sembunyi, dimanapun kalian lari, kematian pasti menjemput kalian. Sekalipun kalian sembunyi di dalam benteng-benteng yang kokoh, kalau kita semua sadar kematian akan menjemput kita, lalu apa yang kita persiapkan? Untuk apa kita hidup, jemaah sekalian? Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini bersama dengan jin hanya semata untuk beribadah kepadanya. Kita dicipta di muka bumi hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah hanya kepadaku. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita hidup di muka bumi ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka hendaknya seluruh aktivitas kita, termasuk kita ke pasar, jual beli, harus kita niatkan untuk beribadah. Harus beribadah ibadah, jemaah sekalian. Kita datang ke pasar, ada tuntunan di dalam agama. Bagaimana supaya kedatangan kita di pasar bernilai ibadah? Ada doa masuk pasar. Ada yang hafal doa masuk pasar? Yang hafal doa masuk pasar saya kasih sembako. Angkat tangan, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ini ada kipas angin, gratis ini, tidak ada tipu-tipu, jemaah sekalian. Mungkin di sebagian tempat kalau ada orang bikin acara seperti ini pakai mic, pakai speaker, pakai di atas mobil, pakai mikrofon, mungkin ujung-ujungnya dia mau jualan obat. Jadi jangan ragu bapak-bapak dan ibu sekalian. Kami datang mau berbagi di sini. Ada hadiah kipas. Siapa yang bisa sebutkan, siapa yang bisa sebutkan doa masuk pasar, saya kasih hadiah gratis. Angkat tangan. Doa masuk pasar. Jangan-jangan doa masuk pasar ini belum dihafal ya. Jadi saya kasih tahu ya, alhamdulillah kalau mau jadi menyimak, ya saya akan sampaikan doa masuk pasar supaya kita datang ke pasar itu bernilai ibadah, dan di dalam pasar itu kita dapat keberkahan.
ya, dapat keberkahan. Selama kita di pasar, kita akan terlindungi dari berbagai macam fitnah dan selalu dicatat sebagai ibadah ketika kita ya melakukan seluruh aktivitas kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panitia yang teman-teman ya yang datang, siapa saya kasih hadiah doa masuk pasar. Doa masuk pasar saya kasih hadiah 3, saya kasih sarung, saya kasih sembako. Iya, doanya kalau mau kita masuk pasar supaya jual beli kita diberkahi dan kita dilindungi dari berbagai macam fitnah dan senantiasa dicatat sebagai pahala dan ibadah ketika kita berada di pasar. Doanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terpaksa hadiahnya saya tarik kembali ya. Perhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, masuk pasar saja ada doanya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lagi-lagi doa yang mengandung kalimat tauhid. Iya, lagi-lagi doa yang mengandung tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Masuk pasar, ini yang disuruh ikrarkan, ini yang disuruh baca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita senantiasa beraktivitas sekalipun di pasar di atas nilai-nilai tauhid la ilaha illallah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah tujuan kita diciptakan di muka bumi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah kepadaku. Inilah tujuan hidup kita. Maka hendaknya seluruh aktivitas kita dibangun di atas nilai-nilai tauhid la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tujuan kita dicipta di muka bumi adalah karena la ilaha illallah, supaya kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memberikan suatu pun bentuk ibadah kepada selain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan, iya, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadah-ibadahku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi setiap manusia dan jin hidup di muka bumi ini di atas tauhid, di atas la ilaha illallah. Siapa yang meninggal di atas kalimat ini, meninggal di atas la ilaha illallah, jaminannya surga. Karena la ilaha illallah adalah kuncinya surga jamaah sekalian. Siapa yang meninggal dalam keadaan mentauhidkan Allah dijamin masuk ke dalam surga. Dan siapa yang meninggal dalam keadaan tidak mentauhidkan Allah, jatuh di dalam kesyirikan, syirik besar, dan tidak bertobat sebelum meninggal, maka tidak ada tempat baginya di surga. Tidak ada jalan menuju surga baginya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ini paruamer kerana Allah taala, siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah, sungguh Allah haramkan baginya masuk ke dalam surga. Tidak bisa masuk surga orang yang melakukan kesyirikan, orang yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Haram alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, maka tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim yang melakukan kesyirikan. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan begitu besarnya dosa kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah.
bahkan termasuk dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah kalau dia meninggal tidak bertobat. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa yang tingkatannya di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka dosa-dosa selain dari kesyirikan atau tingkatannya di bawah kesyirikan masih ada harapan untuk diampuni. Iya, ada orang meninggal suka minum balok, suka berjudi, sabu-sabu, tapi dia tidak menyekutukan Allah, anda dapat ruang dari kereng Allah Ta'ala, maka insya Allah masih ada harapan di akhirat dia diampuni, kembali kepada kehendak Allah. Tapi pun dari topak ruang dari kereng Allah Ta'ala, ada orang yang menyekutukan Allah, meninggal dan tidak bertobat, dia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan menuju surga kecuali bagaikan onta ketika dia bisa masuk ke dalam lubang jarum. Ada onta bisa masuk ke dalam lubang jarum? Tidak ada. Demikian pula tidak ada pelaku kesyirikan yang meninggal bisa masuk ke dalam surga. Allah haramkan. Bapak-bapak dan ibu sekalian, hendaknya kita takut jangan sampai kita terjatuh di dalam dosa yang terbesar ini. Kejahatan yang paling jahat di muka bumi adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innasyirka la dzulmun adzim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman, kejahatan yang terbesar di muka bumi. Maka kami datang di tempat ini, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, untuk mendakwakan hal ini, mendakwakan dakwanya para nabi dan rasul, menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata, untuk memperingatkan dari bahaya kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi di muka bumi untuk mendakwakan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat. Kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, tugasnya adalah ani'budullaha wajtanibut taghut. Mereka memerintahkan kepada kaumnya, sembahlah kalian Allah dan jauhi taghut. Sembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhi taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jauhi yang namanya pohon-pohon keramat. Jangan menyembelih di tempat keramat. Sekalipun mungkin ada keluarga yang kemasukan jin, dia bilang saya tidak mau keluar dari tubuh anak ini kecuali kamu menyembelih ayam putih di pohon ini atau di sungai ini, atau buang telur di sungai ini, di sumur ini. Jangan sekali-kali lakukan, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, karena sungguh itu bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah, bertentangan dengan kalimat tauhid, merupakan dosa yang terbesar di muka bumi, yang mana para nabi dan rasul diutus untuk memberantas perbuatan-perbuatan tersebut. Perlakuan-perlakuan, amalan-amalan yang mengantar kepada kesyirikan ditutup rapat-rapat oleh para nabi dan rasul. Kitab-kitab dari langit diturunkan, kitab, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, semua menjelaskan, semua mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan melarang dari kesyirikan apapun bentuknya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana kebiasaan Nabi SAW, terkhusus di awal Islam, beliau kadang mendatangi pasar Dzil Majaz. Beliau mendatanginya bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah. Wahai sekalian manusia, wahai sekalian penduduk pasar, ucapkan la ilaha illallah, tuflihu, maka kalian akan beruntung. Maka kami datang di sini juga mengajak kepada masyarakat yang ada di sini, qulu la ilaha illallah tuflihu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ucapkan, yakini, amalkan la ilaha illallah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian akan beruntung di dunia dan di akhirat. La ilaha illallah. Apa artinya la ilaha illallah? Apa maknanya la ilaha illallah, bapak-bapak dan ibu sekalian? Ini kalimat sering diucapkan. Bahkan ada orang sampai ribuan kali mengucapkannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi apa artinya? Apa maknanya la ilaha illallah? Kenapa ini kalimat yang di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim dan disahihkan oleh beliau. Kalimat ini andai kata ditimbang dengan 7 lapis langit, 7
7 lapis bumi dan seluruh makhluk yang ada akan lebih berat la ilaha illallah. Bahkan la ilaha illallah merupakan ilmu yang terhebat. Pangisengan kami namporea ilmu la ilaha illallah. Sebenarnya apa maknanya la ilaha illallah? Apa maknanya la ilaha illallah? La ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Jadi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka haram baginya untuk mengibadahi selain Allah. Apa itu ibadah? Bapak-bapak dan ibu sekalian, apa itu ibadah? Yang hanya boleh kita serahkan kepada Allah, haram diberikan kepada selainnya. Ibadah adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwal wal af'al adh-dhahir wal batin. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ibadah adalah kalimat yang universal, mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridai, baik berupa ucapan ataupun amalan yang lahir ataupun yang batin. Itulah ibadah. Bagaimana kita mengetahui bahwa hal tersebut Allah cinta dan Allah ridai? Ketika Allah perintahkan di dalam Al-Quran, Allah puji pelakunya, Allah siapkan pahala bagi orang yang melakukannya, Allah ancam orang yang meninggalkannya. Berarti itu Allah ridai, Allah cintai, dan itu adalah ibadah. Saya kasih contoh bentuk ibadah adalah bertawakal. Amma jamar karena Allah Ta'ala, berserah diri kepada Allah. Itu adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lainnya. Hanya kepada Allah kalian bertawakal jika kalian betul-betul orang yang beriman. Jadi kalau ada orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka di antara maknanya adalah tidak boleh lagi dia bertawakal, tidak boleh lagi dia bersandar kecuali hanya kepada Allah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh lagi bersandar dengan jimat-jimat, dengan kulahu-kulahi, dengan mustika, tidak boleh lagi bergantung dan bersandar dengan napasnya. Di kampung saya di Kajang, itu kalau orang mau keluar dari rumah diperiksa dulu napas. Diperiksa dulu. Antaranya lompong. Kanan apa kiri? Oh kanan. Kalau kanan sudah saya bersandar. Dia bersandar keselamatannya kepada napasnya. Dia sandarkan keselamatannya kepada napasnya. Hati-hati. Kalau kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, sandaran hati kita hanya kepada Allah. Mau kiri mau kanan yang besar nafasnya, dia tetap berjalan, dia cuma baca bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah saya bersandar, amma jangan dari karang Allah Ta'ala. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Inilah tauhid. Inilah diantara makna la ilaha illallah. Jadi kalau kita paham ini, bapak-bapak dan ibu sekalian, mungkin kalau kita masih memiliki jimat-jimat yang diikat di pinggang, sampai di rumah masih ada yang digantung-gantung, diyakini ini bisa tolak bahaya, ini bisa menolak mudarat, ini bisa mendatangkan rezeki, ini semua yang harus kita perbaiki. Karena kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka hendaknya kita bersihkan seluruh keyakinan kita, tawakal kita, sandaran hati kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh yang lain bapak-bapak dan ibu sekalian. Di antara bentuk ibadah yang Allah cintai dan Allah ridai adalah rasa takut. Rasa takut adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fala takhafuhum khafuni in kuntum mu'minin." Jangan kalian takut kepada mereka, akan tetapi takutlah kalian hanya kepada Aku. Jadi tidak boleh seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah masih memiliki rasa takut yang sama atau bahkan melebihi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Takut kepada jin. Takut kepada orang yang baru dikubur. Ada orang kalau lewat kuburan takutnya luar biasa. Dia kira bahwasanya orang yang sudah meninggal bisa bangun. Dia tarik kakinya kalau lewat di kuburannya. Tidak. Hanya rasa takut kita yang tertinggi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena yang memegang langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya rasa takut kita yang terbesar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh yang lain, bentuk ibadah yang Allah cintai dan Allah ridai, yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran adalah doa. Doa adalah salah satu bentuk ibadah. Iya. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoa kalian kepadaku, maka akan aku kabulkan. Berdoa kalian kepadaku, maka akan aku kabulkan. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau kita meminta sesuatu yang tidak ada yang mampu kecuali Allah, minta rezeki, minta jodoh, minta kesembuhan, minta keselamatan dunia dan akhirat, mintanya kepada Allah. Ya Allah, iya, minta kepada Allah. Allahumma rzuqni ya Razzaq, wahai yang Maha pemberi rezeki, berikan saya rezeki. Jangan pergi minta-minta di tempat keramat. Iya. Jangan pergi di penghuni kubur minta-minta kepada orang yang sudah meninggal. Kipa kagasing ibu ampunta, kipa kagasing yanapta. Tidak boleh bapak-bapak dan ibu sekalian. Tidak boleh meminta kesembuhan, kekayaan, rezeki, jodoh, iya, keselamatan kecuali hanya kepada Allah, pemegang langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Jangan meminta-minta kepada makhluk apa yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh batal syahadat kita. Batal syahadat kita ketika kita menyerahkan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah doa. Jangan meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal. Bahkan kalau datang di kuburan, mintakan penghuni kubur, mintakan keselamatan penghuni kubur. Ya Allah, selamatkan orang tuaku yang ada dalam kuburan, lapangkan kuburannya, jadikan raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Ya Allah, iya, berikan kenikmatan kubur. Jangan kita minta kepada penghuni kubur. Ya Syekh, ya Wali, iya, wahai Pak Kiai, mudahkan jodohku, sampaikan kepada Allah kebutuhanku, iya, agar dilancarkan cicilanku. Ada seperti itu. Datang ke kuburan, dia minta kepada penghuni kubur. Seharusnya datang ke kuburan, minta kepada Allah agar penghuni kubur diberikan kenikmatan-kenikmatan kubur, diampuni dosa-dosanya, dimasukkan ke dalam surga. Iya. Tujuan apa lagi kita datang ke kuburan? Untuk mengingat kematian. Bukan datang ke kuburan tawaf di sana. Iya. Ambil apanya? Ambil tanah kuburannya, dikantongi, dijadikan jimat. Ini bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Iya. Dan ini sering diikrarkan di dalam solat kita. Makna tauhid, makna la ilaha illallah wajib dibaca di setiap rakaat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya, tidak ada yang lain, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Tidak kami meminta, kami tidak meminta kepada malaikat, kami tidak meminta kepada para nabi, kami tidak meminta, kami tidak beribadah, iya, kepada wali-wali, kepada penghuni kubur, apalagi jin-jin. Iya, di sebagian tempat ada yang meminta kepada apa? Ikan mas sapi, ikan kanjilo, iya kan? Ada tidak? Iya. Ternyata ada juga. Iya. Jadi itu ikan dikasih telur, datang di situ mengalap berkah. Iya. Padahal ini ikan kalau digoreng dia tidak bisa selamatkan dirinya dari wajan. Iya, tetap hangus. Iya. Ini ikan, kok diagungkan? Dia yang dikasih telur, berarti apa? Dia makhluk, dia lemah. Kenapa tidak minta kepada Allah? Kenapa tidak minta rezeki kepada Allah? Kenapa tidak minta keselamatan kepada Allah? Tidakkah kita percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala? La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit ya apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu sekalian tercerahkan dan mendapatkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tauhid. Mudah-mudahan ini menjadi ya lentera kita, akan menjadi kunci bagi kita ya untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosanya. Karena sungguh
siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mentauhidkannya, tidak melakukan kesyirikan, maka jaminannya adalah surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man laqi Allah la yusyriku bi syai'an dakhala al-jannah. Siapa yang meninggal tidak menyekutukan Allah pasti masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bi syai'an dakhala an-nar. Dan siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia menyekutukan Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Allah Ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu dari saya pribadi, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab dan bagi-bagi hadiah. Kepada MC kami serahkan. Demikianlah pemaparan materi yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Irbad Hafizahullah. Dan seperti yang kita sampaikan sebelumnya, bahwa kita akan bagi-bagi hadiah. Jadi yang di depan kami ada kipas, ada sembako, ada sarung dan Al-Quran. Kita akan bagi-bagi habis, Bu. Kita akan bagi-bagi habis. Jadi kedatangan kami di tempat ini bukan untuk belanja sembako gratis, sembako murah, tapi kita akan bagi-bagi sembako gratis, Bu. Sembako gratis. Jadi persyaratannya cukup mudah, hanya memberikan pertanyaan ataukah menjawab pertanyaan dari kami. Ya, bukan cuma sembako ya, ada kipasnya, masya Allah. Jadi kita datang berbagi ilmu agama sekaligus ya, bahkan ilmu yang terhebat yaitu apa? La ilaha illallah, ilmu tauhid. Ya, bahkan ada kipasnya ini, masya Allah. Iya. Kita kasih dulu pertanyaan dari Ustaz. Iya. Saya ingin bertanya, yang menjawab dapat hadiah. Siapa yang sudah hafal doa masuk pasar? Sepertinya belum ada ya. Masya Allah. Tidak apa-apa, nanti sampai di rumah dihafalkan. Jadi setiap, apalagi penjual, ya kalau ingin berkah jualannya, ingin lancar jualannya, itu dihafal doa masuk pasar. Iya, supaya lancar, berkah, dapat pahala lagi. Iya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dihafalkan ya, kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sering ke pasar, itu bagus dihafalkan supaya jualannya diberkahi oleh Allah ya, dan dipermudah urusan-urusannya. Jazakumullah khair. Nah, pertanyaan saya yang kedua, apa makna atau apa tujuan kita diciptakan di muka bumi bersama dengan jin? Iya, angkat tangannya. Angkat tangannya, kasih ibu. Manusia dan jin diciptakan oleh Allah, yaitu ke bumi untuk bersujud dan beribadah kepada Allah. Alhamdulillah. Jadi orang tua kita menjawab ibu kita bahwa kita dicipta di muka bumi ini semata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sangat-sangat ya, menyedihkan kalau ada orang dicipta, dikasih rezeki oleh Allah, dikasih makan, ya, dikasih napas, kesehatan, ya, dimudahkan tempat tinggalnya, mewah rumahnya, punya mobil, tapi tidak mau sujud, tidak mau sholat. Iya, naudzubillahi min dzalik. Iya, padahal dia dicipta hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh juga kalau meninggal, harta dan bendanya ya tidak dibawa ke alam kubur, yang dibawa hanya amalan. Iya, dan amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Kasih ibu ini ya. Apa lagi? Kasih sarung lah. Iya. Hadiah. Mudah-mudahan ibu senantiasa istiqomah beribadah. Ya, alhamdulillah. Ya, pertanyaan selanjutnya. Siapa yang bisa memberikan salah satu bentuk ibadah? Salah satu bentuk ibadah. Iya. Yang tahu jawabannya tinggal angkat tangan, tak dijawab kita dapat hadiah, Bu. Pak. Yang lain Bu, yang lain.
Iya, yang lain. Angkat tangan tak? Ibadah itu kalau bentuknya ibadah, maka tidak boleh kita niatkan, kita tujukan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kasih contoh ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah satu contoh ibadah yaitu melaksanakan salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menunaikan zakat. Iya, sudah bukan lagi 1 ini, sudah 3 ya. Masya Allah. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kata beliau bahwa salah satu bentuk ibadah adalah sholat, puasa di bulan Ramadan dan mengeluarkan zakat. Jadi jawabannya benar. Iya, ibadah itu sholat, puasa, mengeluarkan zakat. Berarti bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau sholat ki, kalau puasa ki, kalau zakat ki, niatnya hanya untuk Allah. Kapan kita sholat? Untuk manusia, karena mertua, karena suami, ya, karena tetangga, karena kepala dinas, maka kita telah memberikan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah. Berarti kita bohong ketika mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Tapi pas takbir Allahu Akbar, semoga tetanggaku nalihatkan, semoga calon mertuaku nalihatkan. Subhanallah, ini ibadah, tidak boleh kita serahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hendaknya dijaga niatnya bapak-bapak dan ibu sekalian di dalam beribadah. Kita serahkan ya seluruh bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kasih dengan Al-Qur'an. Masya Allah. Mudah-mudahan ya semakin rajin baca Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah sama-sama pedoman hidup kita. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Qur'an itu ya tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Rajin kita baca Al-Qur'an. Ya. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat hanya bisa diraih dengan Al-Qur'an. Masya Allah. Baik, sekarang pertanyaan dari MC. Ya. Pertanyaan dari MC lagi. Baik, setelah kita mendengar pemaparan dari Ustaz, begitu bahayanya kesyirikan, ternyata nyo pun baru aku mereka dengan Allah Ta'ala, apa sih yang ngasih main ligaukan, main haji, main sembahyang, main puasa, terhapus ngasih, kemudian terancang kekal di neraka. Pertanyaan saya, sebutkan contoh-contoh kesyirikan yang biasa terjadi di masyarakat. Yang lain Bu, bagi-bagi hadiahnya, bagi-bagi hadiahnya Bu, bagi-bagi. Yang lain. Contoh-contoh kesyirikan. Ini kesyirikan bapak-bapak dan ibu sekalian banyak terjadi di masyarakat kita. Ya. Banyak terjadi di masyarakat kita, yaitu ibadah diserahkan kepada selain Allah. Ya, bentuk ibadah diserahkan kepada selain Allah. Ini banyak terjadi di tengah masyarakat kita. Mudah-mudahan kedatangan kami di tempat ini memberikan pencerahan sehingga masyarakat ya betul-betul menjauhi ya takut melakukan kesyirikan. Karena ini apa? Menghapuskan seluruh amalan. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Wahai Nabi Muhammad pun nampak ruang kepada Allah Ta'ala. Kalau kamu melakukan kesyirikan, seluruh amalanmu terhapus. Ya. Siapa? Silahkan. Itu satu saja. Salah satu bentuk kesyirikan yang banyak terjadi. Menyembah kepada pohon. Masya Allah. Iya, menyembah kepada pohon seperti apa itu? Dia sujud di pohon atau menyembelih atau? Masya Allah. Jawaban yang bagus sekali. Iya, mudah-mudahan tidak ada di sini insya Allah. Tidak ada jin. Iya, katanya di antara bentuk kesyirikan yang banyak terjadi di masyarakat kita adalah memberikan sesajian
luka lakbu, songkolo, bajau, jangan putih. Ditaruh di mana? Di bawah pohon besar. Kira-kira siapa yang mau makan sebentar? Kalau ada anak-anak nak beli, ada semut nak makan nih. Siapa yang mau makan? Coba kita berpikir. Coba gunakan akal kita, bapak-bapak dan ibu sekalian. Ya, kalau penjaga pohon besar itu jago, hebat, ya, bisa mendatangkan manfaat, bisa menyembuhkan, ya, bisa membantu, bisa menolong, bisa melindungi, ya, bisa menolong mudarat. Pasti dia tidak butuh lagi dengan bajau, tidak butuh lagi yang namanya telur. Tidak butuh lagi namanya songkolo. Iya. Kenapa dia yang dikasih? Kalau dia diberikan sesajian, berarti dia lemah. Dia makhluk. Dia butuh rezeki. Coba kita menggunakan akal. Kenapa kita sekutukan Allah Subhanahu Wa Taala? Mending kita bersedekah kepada orang miskin, bangun masjid, Allah kasih pertolongan. Doa, ya Allah, saya membangun masjid ikhlas karenamu, sembuhkan anakku. Tawassul seperti ini boleh. Tawassul dengan amal saleh. Ya Allah, tadi saya menyumbang kepada panti asuhan, ke pondok pesantren. Iya, kalau betul-betul saya ikhlas dengan sumbanganku, sembuhkan orang tuaku. Itu boleh. Iya, bertawassul dengan amal saleh. Tapi kalau ada sesajian dibawa ke tempat-tempat keramat, itu bentuk kesyirikan. Habis pahala solat tak, habis pahala puasa tak di bulan Ramadan. Kalau kita mengagungkan, memberikan pengagungan, rasa takut, mengharapkan kesembuhan, pertolongan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kasih hadiah boleh, kasih Al-Quran. Ini juga. La ilaha illallah. Ya, masih dengan pertanyaan yang sama. Sebutkan contoh-contoh kesyirikan yang biasa terjadi di masyarakat, khususnya di Indonesia. Tidak ada di sini, tapi di Indonesia juga ini. Ada di sana, di sana. Masya Allah, sana. Yang depan, ada yang dulu. Itu dulu ada di sana. Sebentar, setelah itu insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu contoh kesyirikan yang sering terjadi di masyarakat, saya lihat Pak Ustaz percaya sama dukun, sering datang ke orang-orang pintar begitu Pak Ustaz. Ini orang-orang pintar betul atau? Saya lihat begitu. Iya. Jadi jawabannya di antara bentuk kesyirikan adalah mendatangi dukun, bertanya tentang perkara-perkara gaib. Bapak-bapak dan ibu sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah." Katakan ya Nabi Muhammad, tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Maka mengetahui perkara gaib adalah sifat khusus bagi Allah. Siapa yang berkeyakinan ada makhluk, ya, apakah malaikat, nabi, orang soleh, orang taleh, ya, dukun-dukun, iya, orang pintar, orang bodoh, iya, paranormal, para abnormal, mengaku mengetahui perkara gaib selain Allah, maka sungguh dia ingin menandingi Allah di dalam sifat khususiyah, dan ini adalah bentuk kesyirikan dalam asma wa sifat. Iya. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad, katakan tidak ada yang mengetahui, iya, apa yang ada di langit dan di bumi dari perkara gaib kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman di dalam Al-Quran, iya, walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khair wa ma massani as-su' in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Kata Nabi Muhammad, yang Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan di dalam Al-Quran, andai kata saya tahu perkara gaib, Nabi Muhammad ini, kata Nabi Muhammad yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, andai kata saya tahu perkara gaib, siapa yang hilang uangnya, iya, di mana hilang emasnya, iya, tahu perkara gaib, maka saya akan memperbanyak kebaikan, iya, dan saya tidak akan ditimpa musibah. Tidak mungkin Nabi Muhammad terluka, tidak mungkin Nabi Muhammad, iya, bisa, iya, pecah gigi beliau ketika perang Uhud, andai kata beliau tahu perkara gaib. Dan tidak mungkin Nabi Muhammad bertanya, iya,
Siapa tadi? Ya, yang ketika saya sholat sambil membaca Al-Quran di belakangku, Anda kata beliau tahu perkara gaib? Tidak mungkin. Iya. Beliau ditimpa musibah sedikit pun, tapi karena beliau adalah manusia yang diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul, nadhirun wa basyirun, pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira, maka beliau tidak tahu perkara gaib karena beliau adalah manusia yang diutus sebagai Rasul. Iya, beliau tahu perkara gaib kalau ada wahyu dari Allah. Ya, kalau ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun tidak tahu. Malaikat Jibril yang bertanya kepada Nabi Muhammad, kapan hari kiamat? Apa kata Rasulullah dalam hadis Umar bin Khattab? Mal mas'ulu anha a'lamu minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu dibanding orang yang bertanya. Artinya saya tidak lebih tahu dibanding engkau ya Jibril tentang kapan datangnya hari kiamat. Hari kiamat tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa kali diramalkan oleh tukang ramal, dukun-dukun, akan terjadi hari kiamat pada jam 9 tanggal 9 bulan 9 1999. Tidak juga hari kiamat. Iya kan? Diramalkan bagi jemaah sekalian, malaikat Jibril saja tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Maka siapa yang berkeyakinan ada orang yang mengetahui perkara gaib, maka ini adalah bentuk kesyirikan. Bahkan diancam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man atakahinan aw arrafan fasa'ala an syai' falan tuqbal salatu 40 yawman. Siapa yang mendatangi dukun, tukang-tukang ramal, pabintang-bintang, yang dianggap orang pintar, sebenarnya bukan orang pintar. Kenapa dibilang orang pintar? Karena orang yang datang orang iya. Andai kata dia orang pintar, jangan sekalian dia paling terkaya. Dari mana Ki? Apa kebutuhan tak? Ya subhanallah, tidak usah ditanya. Nah, ini pertanda bahwasanya dia tidak tahu perkara gaib. Kata Nabi, siapa yang mendatangi dukun bertanya tentang sesuatu, tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, maka bapak-bapak dan ibu sekalian, jangan sampai kita mendatangi dukun, bertanya tentang perkara gaib. Kalau ada barang tak hilang, mending pergi di mana? Pergi di polisi melapor, lebih bagus. Kasih hadiah, kasih Al-Quran, Masya Allah. Yang satu Sana tadi yang mau menjawab lagi. Ya, pertanyaannya sebutkan salah satu contoh. Ya, bentuk kesyirikan tadi, memberikan sesajian di pohon keramat. Yang kedua, mendatangi dukun bertanya tentang perkara gaib. Nah, selanjutnya apa lagi contoh yang lain yang banyak terjadi? Menyediakannya sesajian pada saat menghadapi misalnya bulan puasa, baca-baca. Jadi baca-baca itu bagus. Iya, baca Al-Quran pagi-pagi. Ya, masuk WC baca lagi. Kalau masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar dari WC baca lagi ghufranak. Pakai baju, alhamdulillah kasani hadha as-sawm min ghairi hawli minni wala quwwati. Baca-baca yang begitu bagus karena diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun baca-baca dalam artian mengirimkan makanan halusnya kepada orang yang meninggal, songkoloknya dikirimkan. Jangan kau makan sebelum dibaca-bacai, karena ini halusnya mau dikirim dulu kepada orang tuamu, nenekmu. Apa yang dikirimkan di songkolok, Pak, Bu, waktu hidup saya. Ya, tidak ada keyakinan seperti tadi mengirimkan halusnya, sekedar kebiasaan masyarakat memanggil Pak Imam membaca-baca. Maka ini bukan perkara yang dituntunkan di dalam agama kita. Ya, tidak dituntunkan di dalam agama kita. Yang dituntunkan menyambut bulan suci Ramadan dengan memperbanyak apa lagi? Ya, itu dulu. Iya, Masya Allah. Ya, siapa tahu buat pengunjung pasar balik ini, siapa tahu ada yang mau bertanya tentang agama. Masih ada kipasnya ini, kipasnya. Ya. Siapa yang bisa kasih contoh kesyirikan yang biasa terjadi di pasar? Di pasar lagi, bukan lagi di Indonesia.
Bertanya Ustaz. Orang bertanya. Ada orang bertanya? Mana? Silakan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saja tempat yang paling dicintai oleh Allah yaitu adalah masjid atau tempat ibadah, dan tempat yang paling tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah pasar. Tapi kenapa kenyataannya sekarang jauh lebih banyak peminatnya pasar dibanding dengan masjid? Nah, pertanyaan saya, mungkin ada kiat-kiat atau motivasi-motivasi yang supaya ini bisa seimbang, karena kita sudah ketahui bahwa di tempat-tempat ibadah itu sudah dilengkapi semua kenyamanan seperti kipas, AC dan segala-galanya. Sementara di pasar kita lihat kenyataannya sekarang dipanasi, datang hujan dihujani. Jadi mungkin ada penjabarannya di sini, apakah tempatnya yang tidak disenangi atau sistem yang ada di pasar yang berlaku saat ini yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua, ada biasa terjadi di kampung-kampung, khususnya di kampung saya, Pak, mungkin sama-sama ke orang Kajang, menganggap bahwa ini bukan suatu kesyirikan seperti ke tempat-tempat yang keramat, seperti pohon-pohon keramat mengikat-ikat pada saat memulai suatu pekerjaan, atau anggaplah salah satu contoh, menyicil atau mengkredit semua mobil. Kalau lunas di mobilku ini, pulangkah kembali ke sini, buka ini. Tapi saya tetap menyembah kepada Allah, tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma niat saya akan kembali, bukan saya minta di pohon ini. Apakah ini dalam salah satu bentuk kesyirikan atau bukan? Itu saja Ustaz. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ya, luar biasa dari pertanyaan beliau tentang hadis bahwa tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi adalah masjid, ya, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar. Ya, bagaimana maksudnya ini? Apa maksud hadis ini? Ya, kenapa pada kenyataannya justru lebih banyak manusia di pasar dibanding di masjid? Padahal di masjid sudah banyak apa? Sudah ada AC-nya, ada kipasnya, dinaungi. Kalau di pasar, masya Allah, panas, hujan dan seterusnya. Jadi kenapa di pasar, ya, itu demikian? Karena di pasar itu banyak sekali fitnah. Di pasar itu banyak sekali fitnahnya. Iya, kecurangan banyak terjadi di pasar ketika jual beli. Kadang liternya orang dia pukul pantatnya, ya, supaya naik. Ya, ada seperti itu. Iya. Jadi banyak sekali fitnah-fitnah di pasar, ujian-ujiannya. Ya, karena orang ke sana untuk apa? Untuk jual beli, untuk mencari dunia. Sehingga ya diperintahkan untuk berilmu dan bertakwa sebelum masuk pasar. Umar radhiyallahu an melarang ya masyarakat masuk ke pasar kalau tidak tahu ilmunya dagang. Ya, tidak tahu ilmu dagang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka kami menasihatkan kepada para penjual di pasar, mari kita dalami, ya, pelajari bagaimana jual beli yang diberkahi, bagaimana jual beli yang diridhai, sehingga kita masuk ke pasar mendapatkan apa? Pahala, ya, bernilai apa? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang ini perkara yang ironis. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid justru sepi. Iya, azan dikumandangkan, manusia masih sibuk di pasar. Iya, azan dikumandangkan, manusia masih sibuk di pasar. Subhanallah. Dan ini adalah pertanda, ya, tanda-tanda datangnya hari kiamat. Tanda-tanda datangnya hari kiamat. Iya, masjid dibangun mewah-mewah, besar-besar, mewah, tapi sepi pengunjungnya. Iya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bukan berarti dilarang ke pasar, tidak. Silahkan ke pasar, dagang. Para sahabat juga ke pasar, kami juga ke pasar, kami datang ke berdakwah ke pasar. Iya, belanja kebutuhan sehari-hari. Rasulullah ke pasar, para nabi juga ke pasar, para sahabat jualan di pasar. Boleh-boleh saja, niatnya untuk ibadah.
Iya, niatnya untuk ibadah. Tetapi ingat, di pasar kita harus apa? Kita harus menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bohong kalau jual beli, tidak boleh bersumpah palsu. Ya demi Allah, ini barang bagus, ternyata barang jelek. Demi Allah, ini tidak ada cacatnya, ternyata ada cacatnya. Tidak boleh. Kita bersumpah untuk melariskan dagangan. Demi Allah, Kak, ini modalnya, padahal sudah 2 kali lipat untungnya. Bagaimana mau berkah? Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, kita harus menjaga diri di pasar dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Kalau berdagang harus jujur, menakar harus adil. Jangan sampai kalau kita mau beli sesuatu tambah-tambahi. Tapi kalau kita menjual, sengaja dikurangi. Di pelintir, di roba-roba timbangan, ini tidak boleh. Tidak akan diberkahi. Yang dicari itu dalam mencari rezeki adalah keberkahannya. Keberkahannya, banyak manfaatnya. Dibanding banyak jumlahnya tapi sedikit manfaatnya, tidak ada gunanya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jadi kenapa dikatakan tadi bahwa yang paling dibenci adalah pasar? Karena memang banyak fitnah di situ, banyak syaitan di pasar. Mudah-mudahan dengan kedatangan kita di tempat ini, dakwah kami di pasar-pasar itu bisa mengurangi kejelekan yang terjadi di dalamnya. Para masyarakat yang jualan di pasar bisa lebih jujur, bisa lebih bertakwa dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka berada di pasar. Dan saya mengingatkan juga khususnya kepada laki-laki yang sudah dewasa, mari kita lebih semangat ke masjid Allah Subhanahu wa taala, apalagi dengan fasilitas yang sudah ber-AC, sudah nyaman. Apalagi kalau sudah di azan, berkumandang azan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sami'a nida falam yatihi fala salata lahu illa min udrin." Siapa yang mendengar azan kemudian dia tidak salat di masjid, tidak memenuhi seruan azan, salat berjamaah, maka tidak ada salat baginya. Tidak ada salat baginya kecuali dia punya uzur, apakah karena dia sakit atau karena hujan lebat atau karena dia musafir. Kemudian yang kedua, kata beliau, apa hukumnya kalau kita mencicil motor kemudian pergi mengikat di pohon dengan niat kalau sudah lepas cicilan motornya dia lepas dia lepas ikatannya. Subhanallah, sebenarnya ini adalah hal yang tidak ada hubungan sebab akibat. Antara mengikat di pohon dengan cicilan motor sama sekali tidak. Tidak ada hubungan sebab akibat. Apa hubungannya? Apakah pohon tersebut, apakah ikatan tersebut bisa membantu Anda? Tidak. Andai kata Anda berniat, bertekad, ya Allah, kalau lunas cicilan motorku saya mau menyumbang ke masjid, itu bagus. Niat-niat baik seperti itu bagus. Ya Allah, kalau lunas motorku saya mau menyumbang ke panti asuhan. Adapun mengikat di pohon, ini tidak ada hubungan sebab akibat, dan kaidahnya siapa yang meyakini itu adalah sebab. Sebab tidak ada hubungan sebab akibat, baik secara syar'i, tidak ada keterangannya dari Al-Quran ataupun hadis, dan tidak ada hubungan sebab akibat secara langsung. Maka ini adalah termasuk syirik asgar, dan sekecil-kecilnya syirik dia lebih besar dibanding dosa besar. Nabi SAW bersabda, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Siapa yang menggantungkan sesuatu maka akan diwakilkan kepada sesuatu tersebut. Mau jadi cicilan motor tak diwakilkan kepada pohon dan ikatan tersebut, Allah tidak akan membantu kita melunasi cicilan. Lunas tapi terlunta-lunta sampai stres, pusing. Kenapa? Karena kita berkeyakinan tadi di pohon tersebut. Memang kita minta kepada Allah, tapi kita membuat suatu sebab yang tidak ada hubungan sebab akibat. Yang menentukan itu adalah sebab hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh meyakini itu sebab kecuali ada keterangan dari Al-Quran dan hadis ataupun ada hubungan sebab akibat secara langsung, yaitu sebab kauni. Adapun mengikat di pohon dengan lancarnya cicilan motor tidak ada hubungan sebab akibat, sehingga siapa yang berkeyakinan itu adalah sebab masuk di dalam kesyirikan. Syirik apa namanya? Syirik asgar. Syirik kecil, dan sekecil-kecilnya syirik lebih besar dibanding dosa besar. Dan Nabi SAW bersabda di dalam hadis, inna ar-ruqa inna at-tama'im wat-tiwalata
warruqa syirkun, sesungguhnya jimat-jimat, ikatan-ikatan. Iya. Kemudian at-tiwalah, itu sesuatu yang digunakan untuk membuat suami istri itu cinta atau saling membenci. Iya, pakai sarak-sarak atau apa. Begitupun jampi-jampi, kata Nabi, itu adalah bentuk kesyirikan. Itu adalah bentuk kesyirikan. Termasuk biasa kalau ada orang mau menanam padi, ya, apa namanya, petumbu. Iya, termasuk di dalamnya dia ikat apa? Maaf ya, dia ikat BH. Di mana? Di pohon mangga. Katanya supaya buahnya, iya, macam-macam lah niatnya. Itu bentuk kesyirikan. Tidak ada hubungannya, jamaah sekalian. Iya, tidak ada hubungan sebab akibat. Iya, tidak ada hubungan. Masya Allah. Siapa lagi? Jamaah sekalian. Iya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja. Begini Pak Ustaz, sebenarnya ada saudara saya tinggal di kota. Yeah. Dia mengaji di rumah. Dia menegur saya atau menasihati saya. Dia bilang, apakah kamu mengetahui kebaikan 1130? Baca kisah 30 juz Al-Quran yang jumlahnya 321.015 huruf. Iya. Berarti dapat kebaikan lebih 3 juta. Kebaikan pahala kita dapatkan. Mata tidak disia-siakan oleh Allah. Apalagi kalau ngaji lancar, masya Allah. Iya. Jadi jangan patah semangat. Baca Al-Quran terus. Iya. Dan pelajari maknanya. Lebih bagus lagi. Bahkan apa? Itu yang terpenting. Itu yang terpenting, membaca Al-Quran lengkap dengan memahami maknanya. Tapi kalau belum paham maknanya, jangan meninggalkan membaca Al-Quran. Ya, malah yudraku syai', ya malah. Untuk para wanita memang afdalnya sholat di rumah. Berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki wajib di masjid. Kalau wanita afdalnya sholat di rumah. Karena kalau malas ke masjid berarti kita apa? Ya. Kita berarti mau mengikuti para wanita. Wanita itu di rumah sholatnya lebih afdal. Adapun laki-laki di masjid wajib. Balaslah kejelekan itu dengan yang lebih baik. Ya. Kasih beliau ini hadiah. Masya Allah. Ya. Ibu datang ke sini niatnya mungkin mau belanja, ternyata dapat hadiah gratis. Masya Allah. Alhamdulillah. Dapat sarung, dapat sembako. Mudah-mudahan sering diingat. Ada dulu hadiah dari Pak Ustaz. Bukan sebenarnya dari saya. Itu bukan dari saya, sedikit pun bukan dari saya hadiah itu, tapi dari teman-teman yang senang dengan kegiatan kami ini berdakwah di pasar-pasar. Iya, insya Allah sering-sering saja datang. Ada pertanyaan, Ustaz? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Simpel ini pertanyaannya, Pak Ustaz. Iya. Apa hukumnya kalau kita mengantar seseorang ke, misalnya ke apa? Tempat keramat. Ya, tempat keramat. Iya. Artinya kan bukan jadi ya, membonceng gaji ke sana. Iya. Cuma sekedar dibonceng, diantar. Iya. Dia tidak memberikan. Sajinya ikut dimakan sih. Oh gitu. Iya. Jadi pertanyaannya dia ini bukan dia aktornya, bukan aktornya ya. Ya, tapi dia pendukungnya. Kapan bisa saya dibaca-baca nih? Ya, saya mau makan sebentar ini ayamnya. Sejadahnya dikasih air untuk wudhu, iya, diantar ke masjid, dibantu orang yang bangun masjid, seluruh bentuk kebaikan. Iya, seperti ini orang berdakwah, mungkin di media sosial, ada yang ingin sebar di Facebook, silahkan. Itu saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Tapi Allah mengatakan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan mithluhum. Kalau begitu kalian sama dengan kafir. Jadi dianggap, ya, misalnya dia tidak ada di situ, tiba-tiba dia datang dari luar, ya, dia penjaga pohon besar untuk jin, maka ini termasuk sesembelihan yang
tersebut. Tapi kalau mengantarkan kepada keridhaan, kepada perbuatan tersebut atau berupa sesembelihan, maka tidak boleh. Ya, hatta idza jaa ahaduhum maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan qala kalla innaha kalimatun huwa qailaha kalla innaha kalimatun huwa qailuha sah, penghalang, iya, sampai hari berbangkit. Kata para ulama, dari sini menunjukkan bahwa orang yang sudah meninggal itu ada di alam barzakh, tidak gentayangan, tidak kembali di rumahnya hari ke-40 baru pergi. Kalau ada orang meninggal, tiba-tiba kita melihat sekilas, oh dia duduk di tempat duduknya sambil minum kopi seperti biasa. Ya, kan biasa ada begitu ya. Oh, saya lihat tadi malam kakekku yang meninggal minggu lalu. Di mana? Di situ dia duduk di tengahnya. Ah, ini yang biasa berkeliaran. Ah, dia tahu nih bilang nenek, saya itu begini. Dia tahu semua ciri-cirinya. Karena memang selama hidup dia selalu bersama. Itu namanya apa? Jin apa? Jin qarin. Maka tidak perlu mengadakan acara-acara seperti itu. Kalau mau, jamaah sekalian, kita bersedekah atas nama orang yang meninggal. Iya, tanpa harus ditentukan 3, 7, 40, 100. Karena itu bukan sunnah Nabi SAW. Telah meninggal pamannya Rasulullah Hamzah, telah meninggal ya istrinya Khadijah, telah meninggal ya sahabat Nabi SAW. Tidak ada yang namanya peringatan 3 hari, 7 hari, 40 hari. Sedangkan kita ini beragama sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Jadi kalau mau berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal, banyak-banyak bersedekah atas namanya. Iya, banyak-banyak bersedekah atas namanya. Iya, Allah Ta'ala alam bisawab. Maka di dalam hadis Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kunna na'uddu al-ijtima' ila ahli al-mayyit ba'da dafnihi min an-niyahah. Kunna na'uddu al-ijtima' ila ahli al-mayyit ba'da dafnihi min an-niyahah. Kata Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, apa konsekuensi dari kesyirikan? Iya, apa konsekuensi dari kesyirikan? Masya Allah, anak kecil ini bertanya dengan pertanyaan yang bagus. Apa konsekuensi dari kesyirikan? Kalau orang melakukan kesyirikan, konsekuensinya orang yang melakukan kesyirikan haram masuk ke dalam surga. Kalau dia tidak bertobat sebelum meninggal, iya. Tapi kalau bertobat sebelum meninggal, ya seluruh dosa diampuni, walaupun kesyirikan. Iya. Jadi haram masuk ke dalam surga. Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Apabila kamu melakukan kesyirikan, seluruh amalanmu akan terhapus. Pahala puasamu, pahala salatmu, sedekahmu terhapus semuanya kalau kamu melakukan kesyirikan, dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Iya, konsekuensi kesyirikan adalah tidak akan diampuni dosanya. Ya, di akhirat tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu may yusyrik billah, innallaha la yaghfiru asyirka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa yang tingkatannya di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Iya. Dan masih banyak lagi konsekuensi dari kesyirikan. Iya, karena hakikatnya kesyirikan itu membatalkan syahadat kita, membatalkan syahadat kita. Allah Ta'ala alam bisawab. Kasih hadiah anak ini. Iya, mudah-mudahan apa yang kami lakukan di tempat ini dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ridha Allah Subhanahu wa taala, memudahkan langkah kita menuju surganya dan menjauhkan kita semua dari api nerakanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga masyarakat yang ada di tempat ini untuk selalu berada di atas tauhid, menjauhi segala bentuk kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan limpahan rahmat, kasih sayang dan keberkahannya kepada seluruh penduduk yang ada di tempat ini, sehingga mereka senantiasa berpegang teguh ya dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang intinya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Terakhir, saya mengingatkan kepada seluruh bapak-bapak sekalian untuk menjaga sholat berjamaah di masjid. Iya. Kemudian saya ingatkan juga kepada ibu-ibu sekalian untuk senantiasa menjaga auratnya kalau keluar rumah, untuk memakai hijab, ya, menutup auratnya kalau keluar rumah. Ada pertanyaan? Satu. Ya, silahkan. Satu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat saja Pak Ustaz, ini masih suasana bulan Syawal. Jadi yang saya ingin pertanyakan yaitu
yang mana saya dahulukan Pak Ustaz, puasa Syawal atau puasa pengganti. Karena terkadang banyak pendapat yang lain bahwa kita tidak boleh puasa Syawal sebelum puasa wajibnya diganti. Jadi mohon penjelasannya. Masya Allah, pertanyaan yang bagus ya. Jadi kata beliau, yang mana dahulu akan dia puasa 1 tahun penuh. Masya Allah, seakan-akan puasa 1 tahun penuh. Kenapa bisa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Yang paling utama Syakban, 1 bulan sebelum masuk Ramadan, sebelum puasa. Nah, jadi kesimpulannya